wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bimulumihi fid dharain amin. Kemarin ada hadis yang tertinggal sedikit satu. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya, rawahu Muslim. Kata Nabi, ibadah ketika haraj ini kondisi mencekam, ada kondisi yang tidak aman. Kalau di Indonesia seperti kosong ninja ya, atau di berita banyak imam masjid dibunuh, atau kondisi banyak fitnah sana, fitnah sini. Kayak menjelang pilihan itu kan banyak fitnah, menjelang coblosan itu kan banyak fitnah. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini, ibadah di saat-saat seperti itu, kata Nabi, seperti hijrah kepada saya. Artinya kondisi yang mencekam, tidak aman. Ibadah pada saat itu seperti hijrah kepada saya. Jadi keutamaannya itu lebih besar. Jadi walaupun kondisi tidak aman, tetap kita harus ibadah. Keutamaannya seperti hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang babu fadli samahati fil bai'i wasyira'i wal akhdhi wal ata wa husnil qada wat taqadi. Sekarang keutamaannya sikap yang baik ketika jual beli, ketika mengambil sesuatu, ketika memberi sesuatu, membayar hutang dan menagih. Jadi jual beli, ngasih, menerima, membayar hutang atau menagih hutang, itu ada caranya yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Wa arjahil mikyali wal mizan, dan juga keutamaan memberikan timbangan yang lebih. Artinya kalau orang jual zaman dulu, beli beras sekilo, biasanya kan ditambahi sepergem, ya tambahi. Itu memang ada hadisnya, ada dasarnya. Kalau zaman sekarang gitu kayaknya nggak begitu ada. Gentongin yang ada ya, tembeng nih. Tambahin betok, makanya tak sampai sekilo. Ada yang akal-akal, PAP nyembuh, du bergem, tapi ini tembengna berdebatan, du bergem dia. Nah, ini nakal, tak boleh begitu dia, masuk neraka well nanti. Wan nahyi anit ta'fif. Nah ini, dan larangan mengurangi timbangan. Kalau melebihkan timbangan itu boleh. Maksudnya itu dilebihkan, bukan nambahi timbangan tembang napa seweki sekali. Malah sekilo. Ya sekilo berasa bibang tembang nela ndak begitu. Jadi menambahi ukuran timbangannya, bukan timbangannya yang dikasihkan. Wa fadli intizaril musiri al-musira. Menunggu orang, keutamaan menunggu orang yang sulit membayar hutang. Jadi sunnah ya, menunggu orang yang punya hutang sampai punya. Tagih mana patun bedao benga. Makan dia utang. Ki sabu. Kemudian menunggu itu sunnah ya, sunnah. Wal wad'i anhu, dan juga keutamanya membebaskan hutang. Jadi umpama ditagih tidak punya, sunnah kita itu menunggu sampai punya. Kok tidak punya dibebaskan, itu sunnah. Tapi tak pada beda nih lagi.
Pak letaki terus ya sorser sampai mati. Padahal Rasulullah itu mengajarkan kalau ada orang punya hutang ditagih bilang tidak punya, memang betul-betul tidak punya ya, itu suruh tunggu sampai punya. Kalau ditagih bilang tidak punya toh dan memang tidak punya, usahakan itu dibebaskan. Yalah tak apalah, dua aki moga-moga pada lancar berselamat gula rezeki tambah banyak, rezeki malah rezeki gula banyak pas sampean iyo tang nak boleh. Dah aja akhlak ini. Wah, akhlak ting pada sunnah begini ya. Kalau sunnah saya bini atau boy saya kau boleh ting sunnah begini, taklah boleh. Sama, nanti ada cerita unik nih. Saya kira kita ini tidak pernah dengar itu. Rasulullah punya hutang. Pokoknya unik lah. Saya yakin kulapan panjenengan ini kata tak pernah mereng hadis nih kan. Makanya jangan berhenti nih ngaji-ngaji yang seperti ini. Ada yang unik. Nabi Muhammad itu punya hutang dan ceritanya unik. Jadi di sini bab sekarang adalah bab sikap yang baik ketika jual beli, ketika ngasih sama orang, ketika menerima sesuatu dari orang, ketika membayar hutang dan menagih hutang, ada tata keramanya. Dan ketika menimbang timbangan. Dan anjurannya memang kalau sudah punya hutang, si pemilik uang itu menunggu sampai yang punya hutang itu punya uang. Kalau bisa dibebaskan. Nanti ada cerita juga Imam Hanafi. Wah, nyaman berarti. Dah. Begini ya. Bukan, enggak. Di ajaran Islam ini kan diajarkan memudahkan kepada orang lain. Diajarkan untuk memudahkan orang lain. Kalau memudahkan di dunia, maka nanti di akhirat oleh Allah dimudahkan. Jadi urusan yang ruwet-ruwet nanti juga dimudahkan juga. Mau yang tunyane kemeruwet. Meruwet ki wah ya Allah Taala ketika dihisab ini. Nanti Imam Hanafi juga saya ceritakan ini. Jadi Imam Hanafi mengambil hadis-hadis yang begini ini. Tapi keterangan seperti ini dipegang oleh yang punya uang. Yang punya uang mempunyai dasar-dasar seperti ini. Kalau yang hutang jangan menggunakan hadis-hadis ini. Berarti panjenengan tak nyerah sama dia. Jadi cek nodong. Oh beda hadis ya. Enggak, jangan gitu. Ini hadis yang sebenarnya harus dipegang oleh yang punya uang. Jadi kalau menagih tidak dapat, ya ditunggu sampai punya. Kalau tidak punya, bebaskan saja. Jangan cerita kemudian yang punya hutang ngomong begini. Oh sunnah itu ditunggu. Kalau sudah menunggu tidak bisa, bebaskan saja. Ya jangan begitu kalau yang punya hutang. Bukan ini hadisnya. Qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Allah Ta'ala berfirman, sesuatu yang kalian lakukan, kebaikan yang kalian lakukan, sebenarnya Allah Ta'ala itu betul-betul tahu. Jadi umpama menimbang ditambahi, kemudian tata keramanya membeli dilaksanakan, itu Allah Ta'ala itu tahu. Tata keramanya orang beli kan begini, nawarnya banyak banyak ya. Sudah dijual kok tongkol, ikan tongkol saya jual 10.000. Nawarnya jangan 5.000 ya. Kalau ditawar 5.000 tak jualan boleh aku ya. Kan iya. Jadi tata keramanya orang beli begitu. Tata keramanya orang jual jarang larang. Melakar memarkan 10.000, cek kebela 20.000. Kenapa nih kak? 20.000. Boh, beli cesitung nih mak 10.000. Cara yang bulan di kreditan nih ngembang ya. Boh. Jangan begitu ya. Ya tetap harus sesuai seperti biasanya. Ngalap teh paling banyak 30%. Nah paling banyak itu. Yang normal itu ya 15, 20. Jangan sampai ngalap teh 1%. Kalau kan 5.000, jual 10.000. Nah, itu apa saya asa kayak cuma tata keramanya jual beli kurang dipakai. Nawar biasanya dijual 10.000 ditawar 5.000. Apa asa kalau mau jadi? Ya asa kayak cuma tadi tata kerama. Tadi tata kerama jual beli. Sama halnya dengan sholat ya.
bersamaan dengan imam gerakannya. Apa sah? Asa. King cuma tandi andep asor, tandi tata krama ada Allah Taala. Jadi imam sama makmumnya balapan terus, bareng to. Makro itu, kor bareng ya, sampai nyalep dua kali batal bon. Nah, jadi makro bersamaan dengan gerakan imam. Apa sah? Sah. King cuma arif aja goreng tandi tata krama. Angkana kalau jadi makmum tuh jangan suka balap-balap sama imam. Tandi tata krama apa aja berarti. Ya ini menurut ilmu fikih begitu. Sampai nyalep dua kali batal lah. Batal sudah sholatnya. Sama dengan berdagang juga ada tata keramanya. Jual beli ada tata keramanya. Nagih hutang juga ada tata keramanya. Pokoknya Cambu nanti ada hadis ya, unik sekali. Tak kerjat sampean niki mengeding-eding. Tak kerjat. Karena ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya riwayat muttafaqun alaih. Jadi sahih betul hadisnya. Wa qala ta'ala wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wahai kaum, awful mikyala. Artinya kalau menimbang itu penuhi, wal mizana takaran bil qisti dengan adil. Jadi kalau menakar ketika jual beli itu harus adil. Di sini ya kaum, bukan ya mukmin, tapi ya kaum. Kaum ini ada yang Islam, ada yang non muslim, ada yang selain Islam. Jadi yang dipanggil kaum, bukan orang-orang Islam. Berarti yang diperintahkan itu adalah semua orang yang berjual beli itu harus dipenuhi timbangannya atau lakukan dengan cara adil, jangan dikurangi. Banyak itu kadang di apa? Ning beban tembangan itu ada batunya ya, ada batunya. Pernah ning ale batunya? Ada. Bada beton. Kadang tak padang. Tapi badan ning tembang ning burin tembang nang kasa. Tak padang berpesen. Kalau di apa itu? gas itu apa, minyak gas apa gas kompor itu kadang-kadang di pegangannya itu ada besi tempel lagi pasana. Jadi coba lihat guys, di gas LPG yang kecil itu 11 ribuan, karena itu kadang ada di pegangannya itu ada besi yang tidak ada manfaatnya, artinya malah hati-hati itu yang jualan, yang buat maksudnya, yang buat badan meleran Ustaz mula jepuk sampai nenge majeng gimana dia tebal kata gajinya gua sabak di dalam kado. Iya, ada juga yang begitu, beli daging yang super tapi ada yang dimasukkan gaji ya, masuk sosok aki. Tidak boleh begitu, haram ya, dosa. Pahmoja halal pesena ya haram juga ya, pencaran salah. Nih jual daging melolo, masih jual otok ada bayi. Oh otok pan mapan sepikep, yang dalam, yang luar pan mapan, yang dalam banyak sih coba. Jual apa saja, kalau sudah tidak benar itu hukumnya haram. Jual kates, nah, jual kates ini hati-hati. Esotik, esotik aing, malah kiloannya itu lebih banyak. Banyak yang terjadi ini jual kates itu sebelum yang kau apa tempong suntik ke PBI, jual semangkah malah merah suntik birah merah, tak boleh, itu haram ya. Nah. Jual sampai sebelum dijual iya nomen punya, jadi beri napa selang neng colon pas beri napa air esolongin nomen deg berok sampai nambah 30 kilo jala sembeng lah tabun, tak boleh begitu, haram, dosa ya. Hah? Ngenom TV, ngenom TV, kita mana apa ngenom TV? Ngenom TV kan sesuai kemampuan sapinya kan, tidak apa-apa kalau itu. Kalau yang nakal kan enggak, yang lagi selang, kau tentang, kalau itu kembung tabun, ini benar ngenom TV itu dipaksa, tidak boleh begitu. Kalau mau esolong ngenom TV semampunya ya tidak apa-apa, karena memang sudah standar.
Kan hati-hati ya. Di sini juga ada Al-Quran penjelasan la tabkhasun nasi'ahu. Jadi jangan mengurangi timbangannya pembeli. Yang lain Allah Ta'ala berfirman wailul lil mutaffifin. Sangat bahaya sekali, ada yang menerjemahkan neraka wel bagi orang yang mengurangi timbangan. Siapa itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang-orang mutaffifin ini adalah orang yang ketika dia membeli minta disesuaikan, dipenuhi. Mohon meleh kudu pas, meleh sekilo ya sekilo. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mau jual nakal. Nah, ini orang mutaffifin ini bahaya sekali ini. Nanti masuk neraka. Di neraka wel etono masalah sorbanan akacian montokang orang yang takaran bekare kacin dah biasa nak tekan abah kecil jualan tapi nakal pada karya abah nani masih makain gimana nakal karya makain jadi nah terus beli gula di Lumajang belinya 25 kilo 30 kilo tinggal tempong orang doon cara notopendaki ini kan berarti sampean begini lapor ke sana orang doon kalau tidak bisa berarti sampean kudu sabar berarti tidak begini, jangan saya nakal. Tapi jangan diulang ya, pas diulang di sambian, penakal ya, pengunjung dah susah. Oke. Berarti sambian sih bagus, jangan saya coba. Oke. Pokoknya kalau sudah mau menjual sekilo, ya tetap harus sekilo. Mama sampean beli ternyata kurang. Ya minta ke sana. Kalau sana diminta ada tanggung jawab, berarti sampean kudu sabar kene. Cek ngolak-ngolen lah kene. Pokoknya kejahatan orang lain jangan diulang. Iya jangan diulang. Cek ngolak-ngolen lah kene. Nyari lain. Jadi kejahatan itu kejelekan jangan diulang. Kalau diulang siapapun tetap dosa ya. Meleh ajualan ajam tepak ke saya palsu paman tetap tidak boleh. Kalau kita tahu ini uang palsu jangan dijual belikan, kembalikan kepada yang ngasih yang awal. Ini uang palsu ya. Kalau tidak mau ya sudah pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kalau sabar bergantian gitu. Pokoknya namun kejahatan orang lain jangan diulangi. Ya begitulah resikonya orang pedagang. Kadang jual padi, jual beras, esnya yang dalam sekilo, secangkaro, ada yang begitu. Banyak ini, yang biasanya juragan-juragan beras ini banyak tertipu ini. Saya juga punya teman beli ini berapa ton ya bang? Pohon tontonan lah, sampai 100 ton. Setelah dijual, ternyata sebagian dari karungnya itu isi beras tapi dalamnya cangkarong. Ada sebagian isi cangkarong. Oh, rindu lah. Rindu ya harus terima ya, harus lapang dada. Jangan satu baca. Hah? Karung enggak saya satu. Nah, itu bahaya juga ya. Satu contoh, pakai bebeli. Ya, beras siapa ini? Menurut halal lah, kebala, pakai halal dia. Oh ya halal. Kau tak halal mencan yang jual, dah halal cering 10 setruk satu kapi. 3 tu bolong 3 kilo. Bah. Ya kudu bajar itu macam mana? Bajar. Bisa jadi nanti al-mutaffifin. Angkat aja. Cek apa ya? Cek kalak gampang ya. Itu milik orang. Kadang orang yang mau ngomong itu sungkan. Satu contoh. Bingkok sabadina halal apa aja? Nah, gitu. Halal. Kamu cak boyan jo kau nyatu berapa aja saya satu. Ternyata jadi setengah pikom. Satu kopi cerai.
Biasanya di Bulog biasanya. Kalau di pedagang-pedagang nggak sampai 100 sak. Kalau di Bulog itu kan sampai 5.000 sak satu habis. Wah, jadi si pickup itu ngecek itu berapa kilo si pickup? Satu ya. Iya, pokoknya jangan ditiru. Hal yang jelek jangan ditiru. Oh, ya. Kayak alasan. Pokoknya di sini kalau mengurangi timbangan masuk neraka wel. Yo ber, era bae. Oke, masih tukang ceramah. Wong nakal iki. Yo pergi ya. Tak ngurus orang ceramah tukang ceramah pada bae. Ala yadunnu ulaika innahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Jadi nanti orang-orang seperti ini akan dibangunkan di hari kiamat sesuai dengan amalnya. Tak bisa ngaleng wes. Makanya dagang yang baik itu ya sebenarnya menakar yang sebenarnya, jangan sampai dikurangi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau ada ini ada hadis yang saya yakin panjenengan kita semua ada pernah dengar. Ini terjadi kepada Nabi Muhammad. Nah, yang bangun, yang tidur bangun. Si tepak ring-kuring perengaki kada ini. Ini hadis muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa aghlada lahu fa hamma bihi ashabuhu. Jadi ada orang laki-laki datang kepada Nabi nagih dengan cara kasar. Jadi Nabi ini diotang pernah punya hutang, ditagih oleh orang tapi nagihnya kasar. Mungkin mon kanto edak sentak ya cak-kocainnya. Dari saking kasarnya yang nagih hutang kepada Nabi Muhammad ini, sampai-sampai para sahabat itu geram, ngaret. Kemarin begitu. Berarti kan nagihnya sembarangan, kurang ajar gitu loh. Ya, Nabi Muhammad juga pernah ditagih hutang oleh orang kasar. Umpaman panjenengan ditagih orang kasar berarti mengikuti sunnah Rasul. Ki sunnah Rasul bener pejang sunnah tok ditagih hutang kasar sampai saking kasarnya menagih orang itu kepada Nabi, para sahabat itu sampai ngamuk. Muarillah pecentor ya begitu. Jadi kalau kita umpama hidup di dunia ini mak punya hutang umpama ya diotang lah sampai etaki ekocain hina difitnah disebar-sebarkan hutang kita umpama berarti seperti Nabi Muhammad tak usah galau Nabi Muhammad juga pernah digitukan. Dan kita bukan nabi, jago itu nabi. Tetanggan karena benih. Mau nabi palsu, berdengarlah. Ini Nabi Muhammad diotang ke dengan otang tapi pasang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matilah Nabi Muhammad etaki dengan cara kasar sampai sahabatnya keparak nokol ke senaki kasar ini. Da'uhu, biarkan. Jadi suruh omong, penyamanlah omong. Da'uhu, biarkan. Sudahlah, tinggalkan. Ngomong apa saja orang ini yang punya uang ini kepada saya, biarkan. Jadi Nabi Muhammad menyetop para sahabat untuk memukul orang laki-laki yang nagih hutang kasar kepada Nabi Muhammad ini. Biarkan. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Yang punya hak, yang punya uang, punya hak untuk bicara apa saja. Nah, dan tentu cok pas alaban penang bon membeda taki orang yang pakai kocain wanu sebaraki man kaman bon otang aron di otang kako seburi waruan dan sebarang biarkan. Dan ini kenyaman neroh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu salah ben Udah di otang Pak Ustaz. nggih. Aku lah tak ngira ajam boleh kalah. Ada punya utang Pak Tun. Udah kelar nyerah aja mekala. Iya, ini ngecok ki nyaman. Ngalah tak boleh maksudnya. Tapi mau ngalah enggak boleh. Engkau bener ngalan ajam, ngalan otang ngebaan tidak apa-apa. Tapi mau moro-moro ngalah tak ada akad ya. Moro-moro ngalah. Tak ngocak, are pulang kaki takut nyerah.
aja kakek isi tabi cok teman con ya dah apa-apa berarti ngalah jerah otang tapi orang tak ada mula kok lah ngalah ngecok maleng berarti ya kita gubal apa dia ada mah tak ngeding di otang yang perkara aki berarti benih umat Nabi Muhammad Coba yang perkara aki kan tuh loh Nabi Muhammad menganjurkan kalau punya hutang saudara atau tetangga siapa saja ditunggu sampai punya. Kalau tidak punya disunahkan untuk dibebaskan. Bukannya perkara aki. Mana perkara aki kan nyari dosa kan ini. Mangkana ujiannya orang kaya itu di sini juga ya. Ujiannya orang kaya di sini. Ada mah? Oh. Poh. Ujiannya orang punya uang lah walaupun tidak kaya. Bahwa kan ujian orang dia biasanya neka-neka. Mon sampai perkara aki. Aduh. Nyari ruwet dia kan. Ruwet ning dunia ruwet juga ning akhirat. Saya seneng di rumah. Bebaskan. Begitu. Tuh, senang pula lakon ni. Aja apalah. Berarti dia seneng katanya. Kali yang benar itu kita itu untuk membantu orang lain apa yang kita miliki. Tuh tak kuat sunnah Nabi ngari tikal men tak kuat cek lakonen artinya ya maksudnya taki dari mana tak ngidi dari mana napa jangan patut tak ngidi dia pula oh enten pakun kula tak ngiding. Pancet taki. Oh, pancet taki. Tak mana apa. Pokon sampai endi. Mon lah karena aki ya taki terus sampai endi tandi taki boleh tandi. Tapi mon beres ki mon lah 10 kali atau 3 kali ngocak tandi ya lebih nerala kan. Saya itu ya punya teman ya, saya punya teman itu. Ya ini orangnya masih hidup. Jadi kalau punya temannya itu punya hutang berapa saja sampai 5 juta, 10 juta ditagih 3 kali tidak bayar, dibiarkan. Dan dia ngomong lagi, kadang nelpon sama teman yang punya hutang itu. Sampean ojo isi nang aku, umpama dak duit maneh, dak apa-apa hutang nang aku tak kei maneh. Padahal dia itu bukan ustaz, bukan kiai. Mondok ning 3 tahun, tapi akrab dengan saya. Itu begitu. Bukan satu orang. Jadi kalau temannya utang 500.000 sampai kadang 10 juta, ditagih 1 kali tidak bayar, 3 kali tidak bayar, sampai 3 kali tidak bayar, wis tidak usah bayar wis. Tapi sampean tak pesen nilai wis dak duit maneng, nyang onang aku, utang onang aku, tak kei maneh gitu. Bener kiai nih Kak, bener kiai orang biasa. Hah? Inilah memudahkan orang lain di dunia, besok di akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Jadi dikit dosa ada nanti dosa-dosanya itu diampuni semua oleh Allah Taala. Beda orang itu tak tahu mengelakukan bagus sekali, kencoman kenikah, mau beda orang utang diberi, mau tak kuat seroy bebas aki. Ada orang begini, nanti dia gak punya kebaikan sama sekali, cuman hanya itu. Sepor sama Allah Taala kapi, masuk surga. Karena memudahkan orang lain. Jangan sing gini ngaki nyari swarga cara lain bela kayo. Banyak loh enggak. Ini maksudnya yang punya kemampuan uang ya begini caranya mencari surganya. Ada yang mampu pakai ilmu menyebarkan ilmu ya pakai ilmunya. Monggo itu terserah. Dipakai semua ya ada apa-apa. Kan hadisnya belum selesai ini. Dilihat lagi Kanjeng Nabi edak sedak. Kata Nabi biarkan orang itu ngomong apa saja biarkan. Jadi biarkan dia membedori naki sampai rong seborong sampai lagi banyak baraki mandeman biarkan. Summa qala utuhu sinnan mithla sinnihi. Nabi Muhammad bersabda kepada sahabat, coba hutang saya itu lunaskan dulu. Jadi sahabat lagi. Oke, pelunaskan Kanjeng Nabi. Tolong nabat tu. Fa inna khairakum ahsanakum qadaan muttafaqun alaih. Sebaik-baiknya kalian adalah seketika
membayar hutang dengan cara yang baik. Jadi umpaman panjenengan kita ini ditagih hutang dibentak-bentak, sudahlah ingatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi sudah paling mulia, kekasihnya Allah, juga pernah dibentak-bentak ketika ditagih hutang. Ya, tidak usah galau, tidak usah galau. Sepenting kita itu ada niatan untuk bayar. Keng tak sabisa, tak kup-sakup. Oh, loncat. Qalu ya Rasulullah, la najidu illa amsal min sinni. Kanjeng Nabi, saya itu tidak ada sesuatu yang untuk membayar kepada orang tadi yang sama dengan hutang yang Rasulullah hutang. Ada yang lebih baik. Jadi tak nemu sesama. Ada kan ukurannya yang sama. Ada yang lebih baik ya Rasul, kata Nabi, berikanlah yang terbaik. Itu artinya tidak apa-apa membayar hutang yang lebih baik. Dia hutang sampai empe Israel sampai tidak apa-apa, lebih baik. Jadi sepada tak maki yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Orang-orang seperti ini masih ada. Saya punya teman itu ada, masih hidup. Ya begitu, banyak, bukan satu orang. Hutang nggak kuat bayar, dibebaskan. Malah ditari lagi, tarik boleh, kancan sih dia hutang. Pola hutang boleh, jangan. Kadang ya kalau nagih itu ya, ono duwe, kadang nggak diangkat, telepon nggak diangkat. Padahal nelponnya teman saya yang punya uang itu ingin membebaskan hutangnya. Akhirnya di WA, saya nelpon sampean kok gak diangkat. Sebenarnya saya ingin membebaskan hutangnya sampean. Gitu. Bukan kiai dia, bukan ustadz, bukan penceramah, orang biasa yang sudah mengamalkan seperti ini. Cukup sekian dulu. Ini kayaknya seru, berlanjut besok ya. Terus belajar mengaji biar kita ini menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.